Padahal aku lagi melek, dari jam 3 juga aku melek. Yang pasti, bukti-bukti yang dilampirkan menguatkan dugaan atas dalang tersebut. Bahkan Nada juga sempat nih disebut pengkhianat hanya karena tidak mau berhenti bekerja dengan Tashi. Halo semuanya, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dan aku, Yusril Kim. By the way, yang nonton gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Dan untuk kalian yang mungkin dalam kondisi nggak baik-baik aja nih, tetap semangat ya, don't give up. Well guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang update terbaru dari Tashi. Mulai dari klarifikasi Tashi yang tak bisa menemui ibu saat beri kado, sampai update terbaru tentang kasus yang kemarin. Lantas seperti apakah update-nya? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Tashi Atasya sudah memberikan klarifikasi terkait peristiwa di hari ulang tahun ibunya. Seperti yang diketahui, beberapa waktu yang lalu, Tashi mengunggah foto saat dirinya mendatangi kediaman sang ibu. Tujuannya adalah untuk memberikan surprise kado ulang tahun. Ia pun membawa kado berupa kiswah atau kain Ka'bah yang ia beli langsung di Makkah saat menjalankan ibadah umroh. Dalam keterangan foto yang diunggahnya, Tashi mengungkap kondisi kediaman ibunya pada kala itu masih sepi, sehingga dia tak bisa menemui sang ibu. Lebih lanjut, Tashi menuliskan, "Abis subuh mau surprise, tapi sepertinya kepagian, belum ada yang bangun. Happy birthday mama @ala_instyle." Setelah itu, postingan dari Tashi ini di-reply oleh salah satu netizen. Netizen ini mengatakan, "Tashi sadar nggak sih dengan nulis caption kayak gitu? Tashi sadar nggak dengan nulis caption kayak gitu seolah menjalankan keluarga sendiri. Jam 6 pada belum bangun." Nanti muncul banyak pertanyaan dari netizen. Apa nggak sholat subuh? Jam 6 belum pada bangun. Dan pertanyaan-pertanyaan dan perspektif lain hanya mengingatkan saja. Kemudian Tashi mereply, "Wih nggak maksud begitu. Kalau nggak ditulis takutnya dikira keluarganya nggak mau nemuin. Kasian lagi nanti. Emang makanya netizen gak usah kebanyakan praduga dan urusin keluarga orang. Kalau yang dipost nggak ngerugiin kalian ya udah dilihat saja. Semua akan serba salah kalau ngikutin pendapat manusia. Jadi daripada mengingatkan aku, lebih baik yang pada negative thinking, yang pada bersihin hati. Kalau aku maaf banget gak bisa memuaskan semua keinginan manusia, apalagi orang luar yang gak tahu apa-apa tentang internal aku. Semua orang punya pendapat masing-masing. Nanti kalau gak diinfo juga dibilang mama aku gak mau nemuin aku, akan ada aja terus. Jadi udah ya, cukup. Gak usah apa-apa didramain, fokus yang baik-baik saja. Oh iya, satu lagi, jangan merasa paling tahu isi hati dan masalah orang, karena ada banyak hal di belakang layar yang gak semua orang tahu dan akan paham. Jadi jangan asal menjudge orang dari keputusan yang diambil, karena kalian gak tahu apa yang mereka sedang hadapi, usaha apa yang dilakukan, dan apa saja yang dia sudah alami. Tidak semua untuk konsumsi publik. Intinya aku sebagai manusia selalu berusaha yang terbaik di mata Allah, bukan di mata manusia saja. Sekian, terima kasih. Dan setelah itu ibunda dari Tashi mengunggah sebuah postingan di instastory-nya, dan seperti inilah bagaimana postingan dari Mama Ala. Wow, kiriman kiswahnya dateng. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Gitu katanya si Mbak, katanya tadi subuh dateng. Padahal aku lagi melek, dari jam 3 juga aku melek. Lagi menunggu sholat, sampai subuh masih melek, sampai jam duha aku masih melek. Padahal kalau naik ke atas aku masih melek. Terima kasih banyak. By the way, ini bajunya cantik-cantik banget. Wow, sangat kepake semuanya ini. Wow, akan kusimpan di tempat yang indah. Thank you, thank you, thank you, thank you. Alhamdulillah sudah dapat tempat. Wow, indah sekali, Masya Allah. Insya Allah dapat keberkahan mendapatkan kiswah ini ada di rumahku. Masya Allah. Jadi teman Ala di sini menegaskan bahwa dia sebenarnya sudah bangun dari jam 3 pagi seperti itu. Setelah itu Tashi merepost bagaimana unggahan instastory dari sang ibunda. Kemudian Tashi menuliskan, iya tadi soalnya aku suruh orang rumah cek, bilangnya masih pada tidur semua, jadinya aku pulang dulu, nanti kesana lagi ya ma. Dan saat ditemui di Polda Metro Jaya kemarin, wartawan juga menanyakan hal tersebut kepada Tashi. Ada penuntut Tashi pada kali itu mengatakan, orang tuh ngasih kado, udah perbuatan baik itu, tulisan saya untuk biar ceritanya nggak dipitnah yang di sana, malah saya yang dipitnah. Tashi merasa tidak sopan jika mendadak masuk ke rumah dalam kondisi seisi rumah masih tidur. Tidak mungkin ia berkuar-kuar untuk membangunkannya. Lebih lanjut, ia mengatakan, ya namanya orang di rumahnya, orang rumahnya bilang belum bangun, saya nggak berani. Coba mbak datang ke rumah orang dibilang lagi tidur, masa saya bangunin, woi bangun, kan nggak mungkin. Tashi lantas mengatakan bahwa ia tak ada niatan untuk menyudutkan pihak manapun. Ia juga menegaskan kedatangannya itu hanya untuk memberikan kado saja kepada sang ibunda. Pokoknya intinya itu saya datang ngasih kado, udah itu saya berbuat baik.
Adapun untuk Tasya bersama dengan sang suami yakni Syekh Zaki Alatas mendatangi Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti laporannya beberapa waktu lalu atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Didampingi kuasa hukumnya yakni Sandi Arifin, pasangan suami istri itu menyerahkan sederet bukti baru karena ada dugaan adanya dalang di balik kisruh mantan karyawannya. Sederet bukti yang dibawa diantaranya adalah rekaman suara dan juga bukti transfer kepada oknum-oknum yang diduga mencemarkan nama baik Tasya. Seperti yang kulansir dari detik.com, Sandi Arifin selaku kuasa hukum saat ditemui di Polda Metro Jaya kemarin mengatakan, kami menambahkan bukti diduga ada yang mendanai, diduga ada yang mendalangi, yang juga merencanakan semua ini, yang akhirnya mencemarkan nama baik klien kami. Sandi Arifin enggan mengungkapkan siapa dalang di balik semua ini. Yang pasti, bukti-bukti yang dilampirkan menguatkan dugaan atas dalang tersebut. Ia pun menuturkan, saya nggak bisa sebut di sini siapa, tapi yang pasti terkait dengan laporan ada beberapa akun dan ada beberapa orang yang sudah diduga kita curigai. Makanya hari ini kita lengkapin bukti. Jadi klien kami juga yakin bahwa bukti-bukti yang kita lampirkan hari ini adalah bukti-bukti yang akan membuka ke depan bagaimana caranya supaya kita juga bisa mengetahui siapa pelaku di balik kasus ini dan juga memberikan informasi. Tasya sendiri senang karena dalam waktu dekat kasusnya akan menemui titik terang dengan adanya tambahan bukti-bukti serta saksi baru yang dibawanya. Ia pun mengungkapkan, alhamdulillah tambahan bukti yang sangat kuat dan insya Allah kami juga tambahkan saksi-saksi kuat. Orang-orang terlibat di dalam semua tahu persis dan yakin kita nggak sembarang ngasih bukti kalau nggak yakin gitu ya. Selain itu, salah satu karyawan Tasya yakni Nada mengaku sering dihasut untuk berhenti kerja oleh tim lain. Hal itu diungkapkan oleh Nada di hadapan awak media ketika Tasya dan sang suami mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan kemarin. Pada saat itu, Syekh Zaki yang merupakan suami dari Tasya memperkenalkan Nada kepada awak media. Pada kala itu, suami Tasya bertanya nih sama Nada yang mengatakan, dia atau Nada waktu kerja di kita sering gak disuruh berhenti sama tim yang lain? Nada menjawab, iya. Lebih lanjut, perempuan berhijab itu juga menceritakan bahwa ia disebut keras kepala oleh tim lain karena tidak mau berhenti kerja. Nada mengatakan, katanya keras kepala banget kok nggak mau dibilangin, nggak mau dengar kata mereka. Bahkan Nada juga sempat nih disebut pengkhianat hanya karena tidak mau berhenti bekerja dengan Tasya. Bahwa dari kesabaran dan loyalitas, Nada akhirnya diajak pergi umroh oleh Tasya dan suaminya sebanyak 2 kali. Zaki lantas mengatakan, ini salah satu orang yang keluarganya sama tim Kak Tasya yang baru. Iri, kakak kok bisa sampai 2 kali umrah? Sementara itu diketahui bahwa dalam kesempatan tersebut Tasya dan juga Zaki menjalani pemeriksaan atas laporan mantan karyawannya. Dan seperti yang sudah kita bahas tadi, selain menjalani pemeriksaan atas laporan mantan karyawan, Tasya juga membawa sederet bukti yang mengacu pada dugaan adanya dalang yang mendanai mantan karyawan untuk melakukan pencemaran nama baik. Well teman-teman, topik tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di next video, tentunya dengan informasi yang lebih hangat dari video hari ini. Dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan jika ada salah-salah informasi, mohon banget koreksi dari kalian semua. Oke, nanti koreksi ya di kolom komentar. See you next time and goodbye. Selamat beraktivitas ya teman-teman.